Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Dini Fadila Sari dengan NPM 231506148. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PRTG dari server Ubuntu VirtualBox. Nah, yang pertama adalah saya melakukan konfigurasi SNMPD-nya di VirtualBox yang di sini saya menggunakan putih untuk mempermudah dalam menjalankan perintahnya. Nah, perintah yang pertama yaitu ada sudo apt update di mana ini adalah perintah untuk memperbarui server Ubuntu-nya. Ini sudah melakukan update, lalu selanjutnya adalah menginstal SNMPD-nya di mana SNPD-nya ini adalah untuk menyiapkan Ubuntu-nya mengirim data monitoringnya. Jadi perintah ini digunakan untuk menginstal program SNMPD-nya yang bertugas untuk mengumpulkan data performa server. Lalu selanjutnya adalah mencadangkan filenya, membackup filenya agar saat nanti terjadi kesalahan di sudo-nano-nya masih bisa dikembalikan. Lalu mengedit filenya dengan perintah ini sudo nano etc snmp snpd.conf. Nah, di sini ganti di bagian agen address. Nah, ini di bagian agen address ini jadi agen address UDP 161. Lalu di community public. Nah, ini dihapus uh, minvi sistem only-nya agar bisa diakses oleh publik. Lalu simpan. Lalu selanjutnya merestart SNMPD-nya. Nah, perintah ini digunakan agar konfigurasi yang baru kita buat diterapkan dan mulai berjalan. Ini sudah, lalu ke pengaturan firewall untuk
untuk setupnya karena di sini saya tadi sudah mengaktifkan port dua-dua dari TCP-nya, maka selanjutnya saya akan mengaktifkan UDP dari Ubuntu-nya tadi yaitu 161. Jadi saat ini adalah 161 UDP-nya adalah saluran yang digunakan untuk komunikasi pada SNMP. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk membuka membuka firewall di Ubuntu agar PRTG dapat mengirim permintaan monitoring. Lalu gunakan perintah enable untuk mengaktifkannya. Dan kita coba cek statusnya dengan sudo uv status ini. Dapat dilihat di sini bahwa statusnya sudah aktif, yang berarti eh, TCP 22 dan UDP 161 ini sudah aktif atau sudah bisa digunakan. Lalu selanjutnya adalah perintah pengujian menggunakan perintah ini snmp walk minv 2c min c public IP Ubuntu. Nah, ini tadi IP Ubuntu-nya adalah 192, 168, 43, dan 4344. Nah, jadi di langkah ini untuk memastikan bahwa semua konfigurasi di Ubuntu itu sudah bekerja sebelum ke PRTG-nya langsung. Jadi kita coba menyalakan perintah ini dulu. Lalu setelah menjalankan perintah dari SNMP walk tadi, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah data mentah yang diambil dari agen SNMP, berarti agen sudah bisa menerima permintaan dan port 161 UDP dan UDP dari 161 tadi sudah aktif. Lalu selanjutnya setup ke PRTG-nya. Lalu selanjutnya akan masuk di dashboard PRTG-nya. Di sini saya akan mengganti terlebih dahulu dengan IP yang sudah saya gunakan. Nah, jadi IP yang digunakan adalah 192.168.43.80. Lalu di sini saya akan masuk ke dashboard PRTG-nya dengan login terlebih dahulu, memasukkan username dan password. Nah, lalu ini sudah masuk ke dalam tampilan dari dashboard PRTG-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan device. Di local prop ini.
Add device. Dengan namanya adalah monitoring. Lalu masukkan IP address dari Ubuntu tadi, yaitu 192.168.43.4. Lalu setelah itu menambahkan sensor dari device tadi. Nah, di sini sensor lalu untuk sensor yang pertama digunakan yaitu SNMP Linux Load Average V2 yang digunakan untuk mengukur rata-rata penggunaan dari CPU-nya. Lalu selanjutnya create sensornya. Nah, ini udah sensornya udah dimasukin, lalu masuk ke device lagi dan menambahkan sensornya lagi, yaitu ada SNMP. Nah, SNMP Linux Meminfo V2 ini yang digunakan untuk memantau statistik penggunaan memori atau RAM server. Nah, sensor ini juga menyediakan detail penting seperti memori total, kapasitas RAM keseluruhan, memori terpakai atau bebas, dan jumlah RAM yang sedang digunakan dan yang tersedia. Lalu create sensornya, lalu menambahkan sensor lagi, yaitu sensor untuk memonitoring ruang penyimpanan yang bebas dan terpakai pada komputer yang sudah digunakan, pada server yang tadi sudah digunakan. Lalu create ini untuk menunjukkan total kapasitas disk. Lalu saya selanjutnya menggunakan sensor traffic, di mana sensor yang digunakan untuk memonitoring dari jaringan. Di sini saya memilih interface mana yang akan dimonitoring. Dan selanjutnya read.
Lalu akan menunggu sampai menjadi hijau semua seperti ini. Lalu akan melihat datanya dan melakukan analisanya. Dan di sini nanti akan muncul grafik datanya dan akan dilakukan analisanya setelah dilakukan pengumpulan data selama kurang lebih dari 3 jam. Lalu selanjutnya setelah saya sudah melakukan pengumpulan data selama kurang lebih 3 jam, di sini saya akan melakukan analisis dari monitoring yang dilakukan oleh SNMP yang terhubung pada Ubuntu. Yang pertama yaitu sensor Linux Load Average, yang di situ menghitung rata-rata CPU yang digunakan atau CPU yang menunggu akan digunakan. Nah, untuk CPU-nya sendiri, ini status sensornya berfungsi dengan baik dan waktu monitoring kurang lebih adalah 2 jam, 2 sampai 3 jam. Lalu untuk rata-rata dari 1 menit itu sekitaran 0,002 dan rata-rata dari 5 menit itu sekitar 0,09. Lalu untuk rata-rata dari 15 menitnya yaitu 0. Jadi keseluruhan dari semuanya yaitu dari 121 nilai, yaitu ada di 1 menit ada 0,03, lalu di 5 menit 0,02, dan di 15 menit 0,01. Jadi di beban CPU server Ubuntu saat ini berada dalam kondisi sangat rendah dan normal. Jadi nilai load average-nya itu dari 0,02 hingga 0,09, jauh di bawah nilai 1 yang biasanya dianggap sebagai batas beban penuh untuk server satu core. Lalu untuk puncak tertingginya sendiri itu terjadi signifikan di pukul 23.40. Jadi nilai maksimum yang tercatat untuk rata-rata 1 menitnya adalah 0,42. Nah, meskipun mencapai 0,42, nilai ini masih tergolong rendah dan tidak menyebabkan overload. Jadi lonjakan ini disebabkan oleh tugas terjadwal atau cron job, proses backup, atau pembaruan sistem yang berjalan sesaat. Jadi untuk CPU ini karena nilai rata-rata 15 menit yang sangat rendah yaitu kurang dari 0,01, yang berarti menunjukkan server ini secara konsisten tidak melakukan pekerjaan berat dalam periode waktu yang lama. Lalu selanjutnya adalah untuk sensor memori. Untuk memori ini sendiri, memori yang tersedianya sekitaran 1,74 giga, sekitaran 90%. Untuk
Free physical memory, memori fisik yang bebas sekitar 55% dengan physical memory yang dalam gigabyte-nya adalah 1,7 giga. Nah, jadi penggunaan memori server Ubuntu ini berada dalam kondisi yang optimal dan stabil dengan 90% memori tersedia dan 55% memori fisik bebas. Server ini memiliki kapasitas RAM yang banyak dan tidak mengalami memory pressure sama sekali. Nah, untuk grafiknya, nah grafiknya itu menunjukkan grafik yang sangat datar. Jadi hampir tidak ada memori yang digunakan saat periode monitoring. Nah, untuk tabel riwayatnya menunjukkan nilai yang selalu berada di 90% selama seluruh durasi polling sekitaran 3 jaman. Nah, untuk free physical memorinya tuh selalu stabil di 55%. Lalu nilai minimum dari available memorinya itu sekitar 85% dan maksimumnya 90% untuk free physical memorinya itu sekitar minimum 54% dan maksimumnya 55%. Jadi stabilitas ini mengindikasikan bahwa server Ubuntu pada saat ini hanya menjalankan aplikasi dan layanan dasar tanpa beban kerja yang berat. Jadi tidak ada aplikasi yang memerlukan alokasi memori besar secara tiba-tiba. Lalu untuk selanjutnya adalah sensor disk. Nah, untuk sensor disk ini uh, menunjukkan menunjukkan status SDA2 yang kemungkinan adalah partisi dari root atau partisi utama dari sistem ini, di mana untuk free space dari SDA-nya itu sekitar 89% dan ruang bebas dalam gigabyte-nya itu sekitar 0,02 gigabyte. Jadi server Ubuntu ini memiliki 89 ruang disk bebas pada partisi SDA2. Ini adalah kondisi yang sehat dan stabil di mana server memiliki banyak ruang dan penyimpanan yang tersisa. Untuk free inode 100% SDA2 ini, jadi 94% inode itu adalah struktur data yang menyimpan informasi tentang file seperti pemilik, ukuran, waktu, dan lain-lain. Untuk presentasi dari free inode-nya itu tinggi, jadi menunjukkan bahwa server memiliki kapasitas yang banyak untuk membuat file baru dan tidak ada masalah dengan kehabisan inodes. Lalu grafiknya, untuk grafiknya itu sendiri itu free space persen SDA2-nya selalu berada di 89% dan free bytes SDA2 selalu berada di 0,02 gigabyte. Jadi stabilitas ini menegaskan bahwa tidak ada operasi penulisan disk atau penghapusan file yang signifikan terjadi, dan bahwa ketersediaan ruang disk tidak menjadi perhatian pada saat ini. Nah, lalu ada status uptime dan downtime, di mana sensor ini memiliki riwayat downtime 3,9469% yang tercatat selama 4 jam 41 menit karena sebelumnya sempat berstatus down eh, yang seperti dilihat pada video saya yang pada video menit sebelumnya. Nah, karena belum dikonfigurasi disk slash-nya. Jadi setelah
konfigurasi, sensor kembali up dan mencatat 100% coverage pada polling terakhir. Lalu untuk analisis trafficnya, nah jadi untuk analisis trafficnya ini digunakan sensor 001 input output trafficnya. Nah sensor ini memonitor lalu lintas data dalam MB pada antarmuka loopback atau input output server Ubuntu. Antarmuka input output adalah antarmuka internal yang digunakan untuk komunikasi dalam server itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa nilai terakhirnya adalah 0 MB, nilai maksimumnya juga 0 MB. Jadi kesimpulannya pada analisis traffic ini, jadi lalu lintas pada loopback interface atau input output server Ubuntu ini nol, nyaris nol, dan nilai maksimumnya tercatat adalah kurang dari 0,001 MB/s. Jadi antar untuk live datanya sendiri, nah jadi untuk live datanya sendiri berarti menunjukkan bahwa antarmuka loopback itu hanya digunakan untuk komunikasi internal dan diagnosis pada monitoring ini dan lalu lintas yang tinggi di sini kecuali untuk waktu testing dapat mengindikasikan bahwa konfigurasi atau aplikasi yang melakukan loopback eh, secara agresif. Nah, saat ini server itu tidak menunjukkan aktivitas internal yang secara signifikan. Jadi untuk sensor 001 IO traffic ini memonitor antarmuka loopback dan bukan antarmuka fisik atau jaringan yang digunakan untuk koneksi luar. Nah, lalu selanjutnya untuk analisis sensor 002 handpost 3. Nah, sensor ini tuh digunakan untuk memonitor lalu lintas data bandwidth pada antarmuka jaringan utama server Ubuntu, yaitu handpost tray yang menghubungkan server ke jaringan lokal atau internet dengan nilai terakhirnya 0,01 MB dan nilai minimumnya 0,01 MB/s. Nah, jadi lalu lintas jaringan pada interface handpost tray ini server Ubuntu sangat rendah, jadi hampir tidak ada aktivitas jaringan yang digunakan di server Ubuntu. Semua kecepatannya itu berada di bawah 0,01 MB/s. Nah, untuk live datanya sendiri, nah seperti ini. Karena jumlah datanya tuh sangat kecil, kurang dari 0,01 MB, jadi kondisi ini normal untuk server yang baru diinstal atau sedang traffic. Jadi servernya tidak mengirim atau menerima data selama proses monitoring ini. Lalu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh PRTG tadi dari server Ubuntu, nah dapat disimpulkan bahwa monitoring telah berhasil dan kesehatan server itu berada dalam kondisi yang sangat optimal dan stabil karena tidak ada aktivitas yang dilakukan di server Ubuntu-nya. Jadi untuk
interface SNMP-nya itu sudah terhubung dan semua sensor, CPU, memori, disk, traffic itu berhasil terhubung dan menampilkan data. Sensor disk free yang sangat dan berhasil diperbaiki tadi. Lalu untuk monitoring servernya juga berhasil, jadi ada matriks CPU, memori, storage, dan traffic telah dikumpulkan secara real time dan sudah dikumpulkan selama kurang lebih 3 jam. Jadi konfigurasi SNMPD di Ubuntu dan integrasi sensor di PRTG telah berjalan dengan baik. Jadi server Ubuntu itu tidak memiliki masalah kinerja, kekurangan sumber daya, atau masalah jaringan, dan server ini bisa untuk memonitoring secara langsung ke PRTG-nya. Demikian hasil analisis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.